Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Pak Lalu Muhammad Jailani, serta para dosen penguji, Prof. Bangun, Bu Laila, dan Pak Husnul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis spasial dan temporal pengaruh Grimes Index terhadap kasus konfirmasi positif dan kematian COVID-19 menggunakan citra Moody's melalui Google Earth Engine dengan studi kasus Indonesia pada skala provinsi. Berikut ialah profil dari penyusun, yaitu ada saya Reza dengan RP 033174000010 dengan dosen pembimbing Pak Lalu Muhammad Jailani. Kemudian berikut ialah outline yang akan saya sampaikan pada presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah, serta penelitian terdahulu. Kemudian ada lokasi dan alat, yaitu berisi lokasi dan alat yang akan digunakan. Kemudian ada metodologi, yaitu berisi rincian rencana kegiatan yang akan saya lakukan selama mengerjakan tugas akhir. Kemudian jadwal pengerjaan, yaitu rincian jadwal yang akan dilakukan. Memasuki bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Nah, menurut WHO, data COVID hingga bulan September ini berawal mula pada bulan Desember 2019 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, dengan telah menjangkit lebih dari 200 negara. Nah, COVID-19 ini merupakan penyakit saluran pernapasan menular. Nah, diketahui hingga bulan September 2020 telah terinfeksi 32 juta jiwa dengan kasus kematian 991.224. Nah, dari angka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian yang ada di dunia pada saat ini mencapai rata-rata 3,03%. Untuk di Indonesia sendiri, menurut WHO juga, hingga 30 September 2020 terdapat 4.284 kasus COVID baru dengan 28.708 terkonfirmasi kumulatif. Nah, untuk minggu terakhir di bulan September ini, yaitu 21 hingga 27 September, merupakan jumlah mingguan tertinggi sejak awal pandemi, dengan 30.537 kasus baru, dengan rata-rata 4.362 kasus per hari, yang meningkat 3.000 dari sebelumnya, yaitu 3.756 per hari. Jadi dari minggu sebelumnya ada peningkatan sekitar 600 kasus. Berikut ialah jika dilihat dari grafiknya, bahwa grafik kasus kumulatifnya berupa grafik eksponensial, yang berarti bahwa tiap hari kasusnya meningkat. Dan untuk grafik kematian meskipun tidak terlalu eksponensial tapi juga meningkat. Nah, dari tingkat kematian di dunia tadi, yaitu 3,03%, kita ketahui bahwa dari penelitian Miller dan Bhattacharya bahwa Indonesia ini tingkat kematiannya 4,5%. Hal ini tentu lebih besar atau lebih tinggi daripada rata-rata dunia, juga lebih tinggi daripada rata-rata Amerika Serikat dan India, yaitu 3,2% dan 1,9%. Meskipun di bawah Cina, yaitu 5,2%. Nah, meskipun masih di bawah Cina, namun patut diwaspadai juga bahwa Indonesia masih tinggi kasus kematiannya. Nah, untuk penelitian terdahulunya, di sini ada penelitian dari Bortolotti dan Gentili, Risu, dan Rotola, bahwa kasus kematian ini dapat diturunkan dengan mengaktifkan NK cell atau natural killer cell, yaitu dengan di penelitian tersebut disimpulkan bahwa peningkatan lahan hijau mampu meningkatkan performa NK cell atau banyak NK cell, jadi dapat menurunkan tingkat kematian COVID-19. Nah, di sini juga ada penelitian terdahulu, yaitu tentang polusi dan case fatality rate. Nah, jadi di sini
menguraikan hubungan bagaimana polusi dapat berpengaruh terhadap angka kematian COVID-19. Nah, untuk kekurangannya sendiri di sini datanya merupakan data awal pandemi hingga Maret, jadi kurang representatif kalau dibuat sekarang. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu lainnya, yaitu di Amerika, yaitu tentang local green space dan mobilitas manusia terhadap COVID-19. Dari penelitian terdahulu sebelumnya dan latar belakangnya telah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya rumuskan masalah yaitu dua, yaitu yang pertama, bagaimana korelasi antara Greenness Index dengan kasus konfirmasi COVID-19 pada skala provinsi, kemudian bagaimana korelasi antara Greenness Index dengan kasus kematian COVID-19 pada skala provinsi. Dengan batasan masalah yaitu untuk wilayahnya sendiri yaitu seluruh Indonesia dengan skala provinsi, dengan menggunakan data MODIS Terra Surface Reflectance, dengan menggunakan media pengolahan Google Earth Engine, dan pada waktu Maret 2020 hingga September 2020. Mengapa hal ini Maret 2020? Karena kasus Indonesia mulai masuk pada tanggal 2 Maret, kasus pertama kalinya. Kemudian di sini ada tujuan, yaitu mengetahui korelasi antara Greenness Index dan kasus konfirmasi COVID-19 pada skala provinsi, dan mengetahui korelasi antara Greenness Index dengan kematian COVID-19 pada skala provinsi juga. Nah, di sini untuk manfaat yang diharapkan dari penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai kasus konfirmasi dan kematian COVID-19 di setiap provinsi di Indonesia selama rentang waktu Maret hingga September. Kemudian mengetahui bagaimana Greenness Index dapat meningkatkan aktivitas natural killer cell untuk menekan nilai kasus positif dan mengurangi angka kematian. Kemudian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian terkait selanjutnya. Kemudian memasuki bagian kedua, yaitu lokasi dan alat. Untuk lokasinya sendiri yaitu di Indonesia dengan koordinat 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 5 derajat 54 menit lintang utara hingga 11 derajat 0 menit lintang selatan. Untuk alat dan bahannya sendiri, data yang akan digunakan yaitu data konfirmasi dan data meninggal untuk data COVID-nya dengan resolusi temporal harian yang diambil dari laporan harian virus COVID-19. Kemudian ada data NDVI yang berasal dari ekstraksi Terra Surface Reflectance Daily Global, yaitu MOD 09GA006 per bulan melalui Google Earth Engine. Kemudian ada data vektor administrasi untuk mengklasifikasikannya ke dalam provinsi. Kemudian untuk alat yang digunakan untuk mengolah data-data tersebut, yaitu yang pertama ada perangkat keras seperti laptop, mouse, dan juga alat tulis. Untuk perangkat lunak yang digunakan ada seperti Windows 10 Pro, Google Earth Engine, ArcGIS 10.5, juga ada RStudio untuk analisis statistiknya, dan juga ada Microsoft Office. Kemudian di sini data NDVI yang akan digunakan yaitu dapat diperoleh dengan menggunakan formula yang dikutip dari Rose et al. Pada tahun 1973, yaitu nilai near infrared dikurangi red per near infrared plus red, akan didapat data NDVI. Kemudian untuk Greenness Index-nya sendiri merupakan pengolahan lebih lanjut dari NDVI yang merupakan klasifikasi dari kelas hijau dan non-hijau. Kelas hijau ini merupakan semua nilai positif dan semua nilai negatif diperlakukan sebagai non-hijau. Hal ini dikatakan oleh Sekar dan Kumar pada tahun 2014. Jadi nilai Greenness Index sendiri yaitu merupakan total area hijau per total area studi. Area di sini dapat dipresentasikan dengan pixel yang NDVI-nya. Kemudian di sini ada tahapan metodologi, yaitu yang pertama adalah metodologi secara umum. Yaitu yang pertama ada persiapan, yaitu meliputi identifikasi masalah dan studi literatur.
Di sini kemudian ada tahap pelaksanaan, yaitu ada pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan, kemudian dianalisis hasilnya. Kemudian ada tahap akhir, di sini merupakan tahapan penulisan laporan dan menguraikan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam sebuah laporan. Kemudian lebih dirinci lagi yaitu pada metodologi pengolahan data. Di sini metodologi pengolahan data di sini dilakukan penyiapan data antara lain data teramodis, kemudian vektor administrasi provinsi, data konfirmasi harian, dan data kematian. Nah, dari data teramodis ini dilakukan pembuatan fungsi NDVI. Fungsi NDVI yang telah terbuat yaitu script fungsi di Google Earth Engine, kemudian dilakukan subset sesuai administrasi dengan vektor administrasi provinsi. Kemudian dari NDVI per provinsi, kemudian nantinya dilakukan perhitungan Greenness Index setiap provinsinya. Kemudian didapatkan nilai Greenness Index bulanan yang akan dianalisis dengan data konfirmasi harian dan data kematian COVID-19, sehingga diperoleh analisis dengan kasus konfirmasi positif dan analisis dengan kasus kematian. Analisis ini dapat diperoleh dengan hubungan regresi. Kemudian memasuki bagian keempat yaitu tentang jadwal kegiatan. Di jadwal kegiatan ini ada 3 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan dilakukan seluruhnya pada bulan Januari. Kemudian tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan dari Januari akhir hingga bulan Maret. Kemudian di tahap akhir sendiri yaitu tentang penulisan laporan yang dilaksanakan mulai Februari akhir hingga bulan April. Mungkin sekian dari presentasi saya. Berikut ialah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.